Hari ini kita bersyukur walaupun ada dalam suasana yang berbeda dan baru pertama kali ini terjadi, kami tetap ada di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi ada di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita berbuat bakti kepada Tuhan. Karena kita percaya baik di tempat ini, di rumah Tuhan, maupun di rumah Bapak Ibu saudara-saudari masing-masing, Tuhan Yesus ada bagi kita. Dan saat pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita terpisah dengan jarak, tetapi kita mau satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan Yesus pagi hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
semakin tidak menentu ini. Kita perlu hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan yang kita rasakan. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang kita rasakan. Walaupun pagi hari ini kita ada dalam suasana ibadah yang berbeda, tapi kita yakin Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita. Dan kita mau menikmati kuasa-Nya, kita mau menikmati kasih-Nya dalam hidup kita lewat ibadah yang kita adakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Yesus, lewat setiap pujian kami, lewat setiap penyembahan kami. Dan kami rindu Tuhan Yesus, Engkau berbicara bagi kami pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Kuasa iblis roh jahat yang mencoba mengganggu kami hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus saja yang ada bersama dengan kami, melawati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, karena kita percaya ketika kita berjalan bersama dengan Dia, kita tidak perlu takut dalam hidup ini. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Haleluya. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya, ku tak takut bahaya. Selamanya ku yakin ku tak sendiri, ku yakin ku tak sendiri. Yesus besertaku, berjalan bersama Dia, berjalan bersama Dia, ku tak takut. Amin. Berjalan bersama Dia, ku sentosa, ku tak takut, ku tak takut bahaya. Selamanya ku yakin ku tak sendiri. Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri. Yesus besertaku. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu, serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong, Dia pasti menolong. Yesus pasti, Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku
bimbang, Dia ada. Serahkan semua, serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Haleluya, Yesus, Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku, aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Haleluya, Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku, aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Haleluya, haleluya. Yesus pasti menolong kita semua, amin. Sebab itu kita tidak takut apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Kita masih tetap berdiri, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah, tetap berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Terima Sukacita Surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji Tuhan. Bila ada Tuhan Yesus dalam hati kita, tidak akan patah semangat kita, amin. Tidak akan hilang kekuatan kita, karena Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang bertanggung jawab penuh dalam hidup saya dan saudara.
Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian, Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kembali kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Nanti di akhir pujian, Saudara David Eka berdoa buat firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena
Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau memelihara kami hingga siang hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan. Meskipun pada siang hari ini Tuhan, kami terpisahkan ruang Tuhan. Kami tidak bisa bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami untuk memuji dan menyembah nama Engkau Tuhan. Tetapi kami tetap bersyukur bahwa kami di rumah kami masing-masing memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami yang digelar secara online Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini di rumah kami masing-masing hanya tertuju untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami telah memuji Tuhan. Sebentar lagi kami akan menikmati firman Tuhan yang dibawakan hamba-Nya Tuhan. Biarlah Tuhan di saat seperti ini Tuhan, kami perlu firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami Engkau segarkan dengan firman-Mu Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Jika kami menggunakan teknologi untuk sebagai caranya fasilitas memuji menyembah nama-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berkati Tuhan. Biar tidak ada halangan hingga akhir ibadah nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selagi kami siap duduk mendengar firman-Mu Tuhan, siapkanlah hati kami, berilah kami hikmat untuk mendengar Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-firman daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kita bersyukur, berbahagia. Tuhan Yesus sudah mempersatukan kita kembali dan sudah menikmati setiap hadirat Tuhan melalui setiap pujian penyembahan yang sudah kita naikkan. Meskipun kita terpisahkan oleh jarak dan juga tempat, tapi saya percaya kasih Kristus tidak bisa memisahkan kita semuanya. Dan pada kesempatan saat ini, tiba saatnya untuk kita diberkati melalui kebenaran firman Allah. Kita butuh firman, kita perlu firman sebagai makanan rohani kita semua dalam mengiring Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, jemaat Tuhan yang ada di rumah atau tempat tinggal masing-masing, kita siapkan Alkitab kita. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sudah mendapatkannya. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyi kebenaran firman Allah. Haleluya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Renungan firman Allah pada saat ini saya ambil judul Tetap dalam penyertaan Tuhan Yesus. Tetap dalam penyertaan Tuhan Yesus. Saya sangat terlalu yakin dan percaya bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya, yang menaruh harap hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu disertai oleh Tuhan Yesus Kristus.
Mazmur 23 adalah sebuah pasal yang sangat terkenal di Alkitab. Dari pasal ini kita tahu bersama ada beberapa lagu-lagu rohani yang digubah, yang syairnya, yang teksnya berasal dari ayat demi ayat yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-23 ini. Dan Daud sebagai penulis ayat ini sangat menyadari keberadaannya dan mengakui di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Puji Tuhan, Tuhan adalah gembala yang baik. Dan tentu ayat ini menjadi pengalaman seorang Daud sendiri, karena kita tahu bersama dia adalah seorang penggembala, menggembalakan kambing domba atau ternak dari orang tuanya. Jadi ini menjadi pengalaman Daud tersendiri ketika dia menggembalakan ternak dari orang tuanya. Dan tentu sebagai tanggung jawab yang harus Daud jalankan, Bapak Ibu, saudara-saudariku, pemirsa yang ada di rumah, tentu sebagai sebuah tanggung jawab, dia akan membaringkan di padang yang berumput hijau. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia membawa keluar domba-domba itu dari kandangnya, dan kemudian dia membawa masuk domba-domba itu kembali ke kandangnya. Jadi ada sebuah tanggung jawab yang besar, ada sebuah tanggung jawab yang luar biasa yang Daud kerjakan sebagai seorang gembala yang baik. Demikian juga Bapak Ibu, saudara-saudariku, jemaat Tuhan, pemirsa yang ada di rumah atau tempat tinggal masing-masing, kita punya gembala yang baik. Itulah dia, Yesus Kristus. Itulah dia, Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, Juru Selamat kita, sebagai seorang gembala yang baik. Nah, saudara silakan simak di Alkitabnya kembali masing-masing. Kalau saya membaca sekali lagi di ayat yang keempat dari Mazmur pasal 23 ini, Daud berkata seperti ini: sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi Daud menggambarkan jalan kehidupan kita seperti ada di lembah kekelaman. Puji Tuhan. Daud mau menggambarkan atau membawa kita pada saat kesempatan ini, jalan kehidupan kita seperti ada di lembah kekelaman. Dalam Alkitab terjemahan lama, ayat keempat ini, dia memakai kalimat seperti ini dalam Alkitab terjemahan lama. Jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun. Sekali lagi, jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun. Maut akan selalu banyak berbicara tentang kematian. Jadi Daud merasakan, mengalami, dia berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, dalam lembah bayang-bayang kematian. Bahkan lebih luar biasa, dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris dari New King James Version, NKJV, dia memakai kalimat the valley of the shadow of death. Ya, the valley of the shadow of death. Death, kematian, lembah kematian. Jadi dari terjemahan lain, dengan lebih, saya berkata dengan lebih ekstrimnya, ya, Daud berkata dia ada di lembah kematian. Dia ada di lembah kematian. Saudaraku, ini menjadi pengalaman Daud, ya. Dan saya yakin kita tahu bersama bagaimana perjalanan hidup seorang Daud. Ada beberapa cerita di Alkitab, ya, yang kita tahu, yang kita ingat bersama, bagaimana Daud, saya mau katakan, pada situasi itu dia ada di lembah bayang-bayang maut. Pada situasi itu dia ada di lembah kematian. Pada situasi itu dia ada di lembah the shadow of death, lembah kematian. Ya. Nah, saya mengambil sebuah contoh, mari, supaya kita sama-sama saat ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam
kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-41. 1 Samuel 17 ayat 41. Mari kita sama-sama membukanya. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Allah. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dialah Goliat, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Nah, di cerita ini kita tahu bersama bagaimana Filistin bertempur melawan Israel pada saat itu. Ada jagoan tempur, ada jagoan perang dari Filistin yang bernama Goliat. Badannya besar, terlatih untuk berperang, perkasa, kuat. Orang-orang pada takut. Dan pada saat itu Daud siap bertempur melawan Goliat. Artinya pertempuran ini atau peperangan ini adalah pertempuran atau peperangan yang gak imbang. Mungkin kalau pertandingan tinju, Bapak Ibu Saudara-saudariku, ini kelas nyamuk versi kelas super berat, ya. Daud ya melawan Goliat, ya. Pertempuran yang di depan mata kita ini udah gak imbang, ya. Daud terancam kekalahan dan pertempuran ini hidup ataupun mati. Jadi berarti melalui cerita ini Daud ada dalam kondisi di lembah bayang-bayang kematian, ya. Nyawanya pada saat itu terancam oleh Goliat. Nyawanya terancam oleh Goliat. Tapi saudaraku tahu, kita tahu bersama ending dari cerita ini, ya. Daud mengalami kemenangan. Daud mengalami sorak-sorai. Mengapa? Karena Tuhan beserta dengan. Yuk kita lihat. Sekarang kita membuka 1 Samuel pasal yang ke-18. Kita maju satu pasal. 1 Samuel pasal 18 ayatnya yang ke-9. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-9. Ada sebuah cerita lain tentang Daud yang dimana mencoba menjelaskan Daud ada di lembah bayang-bayang maut, ada di lembah kekelaman, ada di lembah kematian. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Jadi Saul dari hari ke hari dia gak suka sama Daud. Dia iri sama Daud, dia dengki sama Daud. Sehingga puncaknya kita maju lagi satu pasal. 1 Samuel pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-10. Silakan dibuka Alkitabnya, pemirsa yang menikmati pelayanan firman pada saat ini. 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Kita lihat puncaknya. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Jadi saudaraku, kedengkian dari Saul yang dari hari ke hari terus dipendam dan akhirnya mencapai puncaknya. Pada satu ketika Saul mencoba untuk membunuh Daud. Dia coba lemparkan tombaknya menuju ke arah Daud. Tapi Daud, puji Tuhan, firman Allah berkata, dia berhasil mengalahkannya. Jadi artinya Bapak Ibu, di cerita ini sekali lagi kita bisa melihat Daud sekali lagi ada di lembah bayang-bayang maut. Daud sekali lagi ada di lembah kekelaman. Daud sekali lagi ada di lembah the shadow of death, ya, the valley of the shadow of death, lembah bayang-bayang kematian. Dia ada di lembah kekelaman, ya. Tapi mari kita kembali ke Mazmur pasal 23 tadi ayat yang keempat. Ayat mas kita kembali lagi Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau, Yesus Kristus, Tuhan kita, Yesus Kristus beserta kita.
Puji Tuhan. Ya, jadi Daud nggak takut di lembah kekelaman. Mengapa? Karena firman Allah berkata dengan jelas, Allah beserta dengan Daud. Ya. Mungkin pengalaman yang sama pernah kita alami dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang menikmati layanan firman pada saat ini. Kita ada di lembah kematian. Mungkin engkau pernah kecelakaan kerja. Akibat kecelakaan kerja, seharusnya engkau mati atau meninggal. Engkau pernah sakit yang sangat parah, divonis dokter, kanker, dan segala macam penyakit-penyakit yang berat di hari-hari ini. Mungkin dengan penyakit yang kau alami, dokter pun, rumah sakit pun sudah angkat tangan. Itu ada di lembah kematian. Sedikit lagi antara kehidupan dan kematian sangat beda tipis. Ya, sepersekian detik jaraknya. Tapi kalau engkau boleh ada pada saat siang hari ini, engkau boleh hidup, engkau boleh bernafas, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya. Saudaraku, hari-hari ini saya mau katakan, kita semua dunia ini, hari-hari ini ada di lembah bayang-bayang maut. Saya sebut itulah dia penyakit sampar virus corona COVID-19. Sampai saya memberitakan firman Allah pada saat ini, yang saya baca, sudah merenggut atau yang positif terkena penyakit ini di seluruh dunia 660.000 manusia. Sudah melanda atau kena di 202 negara, hampir semua negara. Makanya WHO berkata ini pandemi global. 30.000 orang kehilangan nyawanya karena virus yang satu ini. Di negara kita, update terbaru, sudah hampir 1.200 orang positif COVID-19. 100 orang lebih harus meregang nyawa, melepaskan nyawanya karena virus yang satu ini. Pemerintah memberikan himbauan, tidak boleh keluar ke banyak tempat, harus jaga jarak, social distance, ya, untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Ya. Dan kita hari-hari ini ada dalam keadaan sesama kita. Kita lihat orang kalau misalnya batuk sedikit aja, pilek sedikit aja, kita mulai menghindari orang tersebut. Kita mulai curiga orang tersebut. Saling curiga hari-hari ini sangat kuat. Saling menjaga jarak. Ya, kita takut. Kita pergi ke pasar, kita pergi ke mall, atau kita pergi ke kantor. Kita takut dengan penyakit yang sampar yang satu ini. Jadi boleh dikatakan di hari-hari ini pun kita ada dalam lembah bayang-bayang maut. Di hari ini pun kita ada di lembah kematian. Ya. Penyakit ini kita tahu bersama, saudara-saudariku, penyakit yang sangat-sangat berbahaya karena proses penularannya sangat cepat dan menyebabkan kematiannya nggak perlu lama, cuma dalam hitungan hari, ya, bisa menyebabkan orang meninggal atau mati. Dan inilah keadaan dunia yang terjadi di hari-hari ini. Nah, saudaraku, kembali kita ke Mazmur pasal yang ke-23 ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Kita lihat kalimat berikutnya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi dari ayat ini yang membuat Daud berani, dia ada di lembah kekelaman, yang membuat Daud tetap maju terus walaupun dia ada di lembah kematian, the valley of the shadow of death, yang membuat Daud berani. Ternyata jelas dari firman Allah, gadamu dan tongkatmu. Haleluya, ya, gadamu dan tongkatmu. Saya mengajak kita membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-45 ayatnya yang ke-7. Kitab Mazmur pasal yang ke-45 ayat yang ke-7. Mari kita buka.
Mazmur 45 ayatnya yang ke-7. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Haleluya. Ya, tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya, tongkat kerajaan. Seorang raja pasti dia punya tongkat kerajaan. Dan ini bicara tentang kuasa. Ini bicara tentang wibawa Allah. Ini bicara tentang otoritas Allah. Itulah dia tongkat yang berasal daripada Allah. Ya. Seorang gembala ketika dia menggembalakan domba-dombanya, dua alat ini ya, di Alkitab pada saat itu yang selalu mereka bawa. Ya. Dua ayat ini yang selalu mereka bawa. Ya. Tongkat ini bisa dari kayu atau ranting pohon yang ramping dan panjang. Ya. Nah, dari Mazmur pasal 23 ini, satu, gembala membawa tongkat. Satu lagi, gembala membawa gada. Terkait dengan gada, saya mengajak kita membuka di dalam surat Wahyu. Wahyu pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-15. Wahyu pasal yang ke-19, ayat yang ke-15. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, supaya kita semua sekali lagi diberkati di dalamnya. Wahyu pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dengan gada besi. Ia gembalakan dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ya. Jadi ada gada, ada tongkat. Ada tongkat, ada gada yang dipegang oleh gembala ketika dia menggembalakan kawanan dombanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku jemaat Tuhan, pemirsa yang diberkati Tuhan, yang menikmati pelayanan firman melalui media ini pada saat ini, demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Ya. Gembala yang baik, dia punya gada, dia punya tongkat. Gembala yang baik, dia punya tongkat, dia punya gada. Ya. Tongkat ini adalah tongkat pendek besi sebagai senjata pertahanan saat menghadapi bahaya binatang buas. Ya. Ini besi, ya. Bertahan dari binatang buas. Ya. Jadi saudaraku, dari gada kita belajar banyak. Dari gada. Ya. Terkadang Allah harus datang dengan gada dalam hidup kita. Ya. Gada ini berbicara dengan cara-cara yang keras. Ya. Gada ini berbicara dengan cara-cara yang keras untuk kita. Makanya di Wahyu tadi berkata, ya, firman Allah berkata, dengan gadanya ia memukul segala bangsa. Ya. Saya percaya hari-hari ini Tuhan izinkan dengan virus Corona, dengan penyakit sampar ini, Allah sedang bekerja dengan gadanya. Dan saya tahu itu belum seberapa, karena ini baru permulaan. Dengan gadanya Allah pukul segala bangsa, ya, supaya hari-hari ini dunia bertobat, supaya hari-hari ini dunia mengaku dengan mulut, dengan lidah bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari hati mereka, mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Dengan lutut mereka bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Puji Tuhan. Ya, itulah dia gada. Ya. Ketika Allah pakai gadanya untuk dunia ini, kita lihat sampar merajalela di mana-mana. Corona merajalela di mana-mana. Ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, kebingungan menyertai atau menghantui atau beserta dalam kehidupan umat-umat manusia. Tapi saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena ada Tuhan besertaku.
Karena ada Yesus yang memelihara hidupku. Karena ada Yesus yang bertanggung jawab penuh di dalam kehidupanku. Tuhan hari-hari ini harus datang dengan gada. Melihat keadaan dunia ini yang semakin jahat. Melihat keadaan dunia ini yang semakin amoral. Melihat keadaan dunia ini yang semakin tidak takut kepada Tuhan. Justru sebagai orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, yang berohani, dengan pandemi global di hari-hari ini kita berdoa banyak. Semakin banyak orang-orang yang bertobat. Mereka-mereka yang malas, mereka-mereka yang mulai undur, mereka-mereka yang menganggap remeh persekutuan ibadah, mereka-mereka yang malas membaca Alkitab, malas untuk berdoa, tidak pernah ke gereja. Biarlah dengan gada Tuhan di hari-hari ini mereka bertobat, berbalik kepada kasih Yesus. Kita hidup dengan tertib, kita hidup dengan disiplin di hadapan Allah, kita hidup dengan takut akan Tuhan. Jadi gada itu perlu dalam kehidupan kita, ya. Ada gada Tuhan, ada tongkat Tuhan, ya. Tongkat merupakan kayu ya yang dipakai, dan dia biasanya bentuknya melengkung seperti payung, ya. Payung yang ada lengkungannya, huruf tanda tanya, ya. Dan memang itu dipakai untuk mengaitkan atau mendekatkan domba-domba itu. Kalau dia sudah mulai menyimpang jalan, kalau dia berbelok, kalau dia nggak sesuai dengan aturan atau arahan, ada tongkat gembala dikaitkan kepada domba itu. Dan ini pun menjadi gambaran rohani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah mulai berbelok, kalau kita sudah mulai kehilangan jalan, kalau kita sudah mulai tersesat, ada tongkat Tuhan. Dan tongkat ini bicara kasih Tuhan. Haleluya. Tongkat ini bicara kemurahan Tuhan. Tongkat ini bicara belas kasihan Tuhan. Mari saudara-saudariku yang menikmati layanan ini, sampai hari ini pintu kemurahan Tuhan masih dibuka. Sampai hari ini pintu kasih karunia Tuhan masih terbuka. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan kesempatan. Pergunakan waktu-waktu yang ada. Karena firman Allah berkata, hari-hari ini adalah jahat. Karena firman Allah berkata, ketahuilah di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Kita ada di masa yang sukar di hari-hari ini. Dengan gada Tuhan, politik dunia, ekonomi dunia, bisnis-bisnis dunia, semuanya diambang kehancuran, rontok semuanya. Dan kita ada dalam situasi dan kondisi seperti itu, ya. Masa-masa yang sukar, ya. Tapi saya percaya ada tongkat Allah, ada kasih Yesus yang terulur untuk kita semuanya. Ada kemurahan hatian Tuhan, ada belas kasihan Tuhan yang menyertai hidup kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri pelayanan saya pada saat ini, mari Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang menikmati layanan ini, sesuai dengan tema pada saat ini, tetap dalam penyertaan Tuhan Yesus. Engkau yang ada di rumah, engkau yang ada di tempat tinggal masing-masing, yang menikmati pelayanan pada saat ini, percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah menelantarkan kita. Ada gada Tuhan, ada tongkat Tuhan yang menyertai hidup kita. Kuatkan imanmu, kuatkan percayamu, perteguh imanmu, banyak berdoa, banyak bersekutu. Kita ada di zaman di mana kita harus berjaga-jaga. Kita melihat sekeliling kita, dunia bergelora dengan segala macam. Tapi saya percaya kita semua mau tetap berjaga-jaga dalam Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Inilah berkat firman Allah yang saya bagikan pada saat ini. Saya percaya firman Allah menjadi kekuatan dalam hidup kita semuanya. Mari, saya mengajak kita semua, kita berdiri, kita boleh berdiri. Kita angkat sebuah lagu penyembahan. Kita masuk sama-sama di hadirat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Zaman sekarang berjagalah.
Lihat dunia sana sini menggelisahkan, mengkhawatirkan, menakutkan, mencemaskan. Kita perlu Tuhan, kita perlu Yesus, kita perlu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan sekarang berjagalah. Sama-sama kita naikkan pujian penyembahan ini. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang, amin, berjagalah. Yesus, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, menggelisahkan, mencemaskan. Berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang, amin, berjagalah. Lihat dunia. Terima kasih Tuhan. Amin. Kedengaran Sini sana banyak kabar menggemparkan. berlindunglah dalam sabda Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang sedang ada dalam hadirat Tuhan pada saat ini, tidak ada tempat aman di muka bumi ini. Tidak ada perlindungan lain di dunia ini yang nyaman, yang tenang selain di dalam dan bersama Yesus. Jemaat Tuhan, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir, jangan cemas, karena Yesus bersama dengan kita. Meskipun kita hari-hari ini ada di lembah kekelaman, kita ada di lembah bayang-bayang maut, kita ada di lembah kematian, tapi saya percaya di situ pun Yesus tetap bersama dengan kita. Di situ pun Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus yang sangat baik, berkati semua sidang Jumatmu Tuhan, berkati umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh dapat menikmati ibadah pada saat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau sudah mempersatukan kami semuanya. Roh Kudus Engkau sudah memberkati kami semuanya. Iman percaya kami dikuatkan dalam Tuhan. Iman percaya kami semakin bertumbuh dalam Yesus. Engkaulah andalan dalam hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Segala pujian syukur bagi Yesus tempatnya maha tinggi. Inilah Tuhan Yesus akhir dari pelayanan firman kami. Pada saat ini semuanya kami peralaskan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ibadah kita, pelayanan kita pada saat ini sudah selesai. Tetap jaga iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan jaga imun kita, pola hidup yang sehat. Saya percaya masalah ini, badai ini, gelombang ini pasti akan Tuhan lalukan dan kita semua diberi kesehatan. Kita boleh dapat berjumpa kembali. Kita mau akhiri ibadah pada saat ini
Sekali lagi, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita nyanyi pujian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau berdoa. Dan kemudian kita nyanyi pujian. Terima kasih Allah Bapa. Mari kita semua sama-sama bersatu hati dalam doa. Kita berdoa untuk bangsa negara. Kita berdoa untuk para pemimpin. Kita berdoa untuk gereja Tuhan. Kita berdoa untuk sesama kita, umat-umat Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Nama-Mu kami tinggikan, kami permuliakan. Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Ampuni salah dosa bangsa ini Tuhan. Kalau sampar ini terjadi karena salah dan dosa kami, mohon ampun di hadapan-Mu. Kami percaya ada banyak doa dari anak-anak Tuhan yang dinaikkan di hadirat-Mu Tuhan, untuk menggerakkan hati Tuhan, untuk membuat belas kasihan Allah tercurah bagi negara kami Indonesia ini Tuhan. Pemimpin negara kami di hari-hari ini mereka akan mengambil keputusan-keputusan yang penting, hikmat marifat yang berasal daripada Tuhan. Untuk para pemimpin negara kami, baik presiden, wakil presiden, dan semua jajarannya, Tuhan tolong mereka semuanya, supaya mereka boleh dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan kesehatan dan keselamatan bangsa negara kami. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia juga Tuhan pulihkan. Biarlah Tuhan Yesus gereja-gereja Tuhan semakin murni sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya, Tuhan tolong mereka. Engkau berikan iman dan imun yang baik dalam mereka sehari-hari mengiring Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Mereka tetap setia mengandalkan Tuhan. Inilah akhir ibadah kami pada saat ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah ampuni segala dosa kami, menyempurnakan seluruh kehidupan kami. Dan sekarang mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita semua menerima berkat yang besar dari Allah Bapa. Cita kasih karunia, penyertaan perlindungan dari Allah Anak, persekutuan dari Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tinggal dan menyertai hidup kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus pasti datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Anak, terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.